Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati untuk sidang Jemaat Sion Gereja Lutheran Indonesia. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu hari Pentakosta, kita akan bersama-sama untuk tunduk kepala, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di dalam surga. Puji Tuhan dan puji syukur pada kesempatan minggu hari ini, Engkau senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Dan terkhusus di hari Pentakosta ini, kami bersama-sama akan membuka kebenaran firman-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran-Mu. Dan biarlah Engkau bersabda, Engkau berfirman pada hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Di dalam kasih-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan singkat pada hari ini kita akan bersama-sama, kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-21. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta maupun orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Mereka hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah nas hari ini yang akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu pada hari Pentakosta. Pentakosta berarti yang ke-50, karena perayaan ini diadakan 50 hari atau 7 minggu setelah Paskah. Dalam Perjanjian Baru mempunyai arti yang khusus, yaitu turunnya Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pentakosta merupakan satu peristiwa yang sangat penting. Pentakosta merupakan pemenuhan janji atau perwujudan, yaitu kehadiran Allah Roh Kudus nyata di tengah-tengah kita. Peristiwa ini bukan satu kebetulan. Peristiwa ini bukan satu rekayasa, tetapi hal ini adalah mutlak kehendak Allah. Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan diubah menjadi manusia baru. Maka mari sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar dari nas ini di dalam satu tema, Roh Kudus mendorong umatnya untuk bertumbuh di dalam rohani. Roh Kudus mendorong umatnya untuk bertumbuh dalam rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi di sini kita tahu dengan jelas kedatangan Roh Kudus dalam hidup kita mampu merubah setiap pribadi seseorang. Sebagai contoh, kita tentunya mengerti bagaimana kuasa Roh Kudus mampu merubah kehidupan seorang Rasul Paulus. Dari orang yang mengejar dan membunuh, dari orang yang menganiaya pengikut Kristus, berubah menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh setia di dalam mengiring Tuhan. Ini satu fakta, ini satu bukti yang luar biasa, bahwa pekerjaan Roh Kudus mampu merubah seseorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang tadinya benar-benar membenci Tuhan, menganiaya pengikut-pengikut Tuhan, tetapi di luar akal manusia, justru menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa setia. Maka satu pertanyaan yang perlu kita renungkan kembali, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan latar belakang kita? Kita semua pasti mempunyai cerita hidup masing-masing. Namun dengan kuasa Roh Kudus, perubahan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kita mempunyai dosa, kita mempunyai latar belakang yang mungkin sama seperti seorang Paulus. Tetapi hari ini satu perubahan nyata dan nyata, yaitu hanya kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus ini akan membawa dampak. Dengan kuasa Roh Kudus ini akan membawa satu pengaruh yang luar biasa. Mari mulai sekarang kita bisa bersaksi bagaimana ketika orang hidup yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, ada ketakutan, ada kekhawatiran,
Ada sesuatu yang terus membayang-bayangi dalam kehidupan kita. Ketakutan, kekhawatiran selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Namun perubahan itu akan nampak ketika Roh Kudus masuk di dalam setiap hati orang percaya, setiap hati kita, memimpin dalam kehidupan kita. Maka mari kita membuka setiap hati kita dan membiarkan Roh Kudus ada dan memimpin di dalam kehidupan kita. Ada beberapa kasus bagaimana Roh Kudus ini benar-benar membawa dampak yang luar biasa dan nyata. Yang pertama ketika kita buka di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Di situ Roh Kudus menuntun Filipus dan sidang-sidang dari Ethiopia. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-19, satu fakta kembali bahwa Roh Kudus berperan di dalam pertemuan Petrus dan Kornelius. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-28, Roh Kudus membimbing sidang di Yerusalem. Belum lagi mengenai khotbah seorang Petrus, Rasul Petrus, yang bisa mentobatkan sekitar 3.000 orang. Tentunya semua ini bukan karena kehebatan seorang Rasul Paulus, tetapi peran Roh Kudus itu ada dan nampak di dalam kehidupan seorang Rasul Petrus. Bagaimana dengan jemaat pertama? Hal ini juga mengingatkan di dalam kehidupan kita. Mereka bertekun di dalam firman. Mereka bertekun di dalam satu persekutuan. Mampu melakukan karya-karya yang besar di dalam pelayanan, dan semua berjalan dengan sopan dan teratur. Pengembangan di dalam jemaat luar biasa di dalam jemaat pertama kembali karena yaitu peran Roh Kudus itu ada di dalam setiap persekutuan itu. Kesemuanya di atas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa peran Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan Roh Kudus hati kita menjadi mengerti, hati kita terbuka bahwa Allah telah menunjukkan dan memberikan karya yang besar di dalam kehidupan umatnya, yaitu keselamatan. Keselamatan telah terbuka bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itu sendiri yang punya peran yang luar biasa. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengenal Tuhan. Jadi dengan kedatangan Roh Kudus, kita pun ada satu perubahan. Setiap pribadi-pribadi umat Tuhan ada satu perubahan-perubahan yang nampak. Seperti halnya di depan tadi saya katakan, kuasa Roh Kudus mampu merubah kehidupan seorang Rasul Paulus. Maka Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini kita semakin mengerti apa sesungguhnya kekristenan itu. Apa sesungguhnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita semakin setia. Mari kita semakin tekun mau melayani Tuhan. Karya Roh Kudus nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena Allah telah memberikan janjinya itu jelas. Roh Kudus akan selalu memimpin. Roh Kudus akan selalu membimbing. Roh Kudus akan selalu memberikan peran di dalam kehidupan kita. Maka di akhir renungan pada hari ini, pada minggu terakhir pada bulan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur dan puji Tuhan, kita diingatkan kembali mengenai peran Roh Kudus sungguh nyata di dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus itu mendorong umatnya untuk bertumbuh di dalam rohani yang luar biasa, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang penuh setia, sehingga kita ada satu perubahan-perubahan yang nampak. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, tetapi Tuhan ingin melihat satu perubahan-perubahan yang nyata di dalam kekristenan kita, baik pribadi, baik keluarga, maupun sidang jemaat Sion yang diberkati Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera senantiasa menyertai kita dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus.
Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan kembali di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kebenaran firman-Mu yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kami semua, terkhusus hari yang istimewa, yaitu hari Pentakosta. Engkau ingatkan kembali akan karya Roh Kudus-Mu yang luar biasa, mampu mengubah setiap pribadi kita, mampu mengubah setiap pribadi orang-orang yang berdosa, sehingga kami boleh ada satu pengharapan, sehingga kami boleh mengerjakan setiap pelayanan-pelayanan dengan talenta yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Jemaat Sion yang Engkau kasihi, tanpa terkecuali dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kebenaran firman-Mu ini, kiranya Engkau meteraikan di dalam hati kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.